Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 5020085 dari kelas 4B Prodi PGSD dalam mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi menurut paparan Wamendikbud 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Yang kedua adalah yuridis, terkait dengan RPJMN tahun 2010 sampai 2014 di sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 pada tahun 2010. Yang ketiga adalah konseptual. Kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen dan proses pembelajarannya, mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan disusunnya kurikulum 2013. Selanjutnya, latar belakang penyusunan kurikulum 2013. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang. Maka, kurikulum di Indonesia mengalami revisi setiap 5 tahun sekali dan mengalami pergantian setiap 10 tahun sekali. Hal ini karena zaman terus berkembang dan perkembangan teknologi pun akan semakin canggih, sehingga diperlukan adanya perubahan pada kurikulum, bila mana kurikulum yang ada sudah tidak relevan atau sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Penyusunan kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyederhanaan, tematik integratif, dan mengacu pada kurikulum 2006. Kurikulum ini berbasis kompetensi dan karakter sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Berikut adalah gambar yang menunjukkan kesenjangan antara konsep kurikulum yang ada saat ini dengan konsep ideal yang diinginkan. Kurikulum 2013 yang dikembangkan saat ini mengarah ke konsep ideal yang dimaksud. Adapun pergeseran paradigma belajar abad 21 berdasarkan ciri-ciri abad ke-21 dan model pembelajaran yang harus dilakukan seiring perkembangan zaman. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah tantangan internal yang berdasarkan kondisi pendidikan dan perkembangan penduduk. Yang kedua adalah tantangan eksternal, biasanya berdasarkan arus globalisasi dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Yang ketiga adalah penyempurnaan pola pikir. Kurikulum dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir, biasanya berisikan tentang penguatan pola pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan tata kelola kurikulum, yang meliputi penyusunan kurikulum, penetapan kurikulum, penentuan pengalokasian waktu, dan hasil monitoring. Selanjutnya, yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Next, kurikulum darurat. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, menurut Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2020. Kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.
Dasar hukum kurikulum darurat adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Landasan pengembangan kurikulum darurat. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga psikopedagogis. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum darurat. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan iptek. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, fokus materi pada kurikulum darurat. Yang pertama, literasi dan numerasi. Yang kedua, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat dan gerakan masyarakat sehat. Yang keempat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Yang kelima, spiritual keagamaan. Dan yang keenam, penguatan karakter dan budaya. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru. Pada dasarnya, kurikulum prototipe merupakan paradigma baru kurikulum di Indonesia yang selaras dengan program Merdeka Belajar. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran pada siswa atau peserta didik, di mana diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Dasar hukumnya, aturan mengenai kurikulum prototipe ini tertuang di dalam Keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak Kurikulum 2013 (K 2013) atau Kuirtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Dasar pertimbangan kurikulum prototipe. Indonesia mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis, sehingga kurikulum prototipe muncul sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Untuk mengatasi krisis dan tantangan tersebut diperlukan perubahan yang sistemik. Kualitas guru dan kepala sekolah tentu menjadi faktor utama atau kunci dalam transformasi pembelajaran. Tapi, harus ada perangkat lain yang tidak kalah penting, yakni kurikulum. Berikut adalah profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila, mencakup 6 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik. Rasiologi pengembangan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua adalah berbasis kompetensi. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks dan kebutuhan murid. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.